pendidikan di Indonesia itu seperti apa sih? Dan apakah pendidikan di Indonesia sudah bisa bersaing dengan negara lain? Lalu, di mana sebenarnya posisi kita sekarang? Hai, perkenalkan saya Natasha Cinta Aulia atau sering dipanggil Natasha. Saya adalah salah satu pelajar di Indonesia yang sedang menempuh pendidikan sebagai anak SMA. Indonesia merupakan negara dengan tingkat kelahiran tertinggi di dunia. Namun, pada saat ini, kehidupan Indonesia dalam dunia pendidikan masih berada dalam tingkat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Saat ini, kita memasuki era digitalisasi yang dimana kemajuan teknologi semakin hari semakin canggih. Seharusnya pada era ini kita tidak perlu khawatir apakah Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara terbaik yang lain atau tidak. Hal yang patut kita khawatirkan saat ini adalah soft skill serta sumber daya manusianya. Oleh karena itu, kita perlu memperbaiki efektivitas seorang guru sehingga dapat membuat pendidikan di Indonesia berhasil mencapai peringkat terbaik di dunia. Sistem pendidikan di Indonesia itu sudah bagus. Akan tetapi, alangkah lebih baiknya lagi jika dikembangkan dan diperbaharui menjadi lebih baik. Pendidikan di Indonesia terlalu kaku sebab tidak memfasilitasi pembelajaran secara individual dan tidak memprioritaskan progres masing-masing pelajar. Kemudahan untuk menuntut ilmu nyatanya belum merata di Indonesia. Berbeda dengan pelajar di perkotaan yang mendapat kemudahan akses transportasi, para pelajar di pelosok Indonesia masih bersusah payah untuk pergi ke sekolah. Mereka harus bertaruh nyawa demi menuntut ilmu. Hal ini dikarenakan akses dari rumah tinggal mereka ke lokasi sekolah belum memadai. Beberapa pelajar di pelosok ada yang harus melewati jembatan yang rusak dan hampir roboh atau menyeberangi sungai yang deras. Level skill guru di Indonesia pun tidak merata. Banyak guru di Indonesia yang belum bisa beradaptasi dengan cara dan tingkat pemahaman pelajar Indonesia yang berbeda-beda. Performa guru di Indonesia masih dapat dikatakan cukup rendah. Rendahnya kualitas guru di Indonesia dilihat dari kompetensi serta kemampuan dalam mengajar. Namun, ada beberapa peran guru yang tidak dapat digantikan oleh kehadiran teknologi, yakni peran serta guru dalam mengembangkan karakter serta moral peserta didik. Guru memiliki peran sebagai fasilitator, motivator, inspirator, mentor, pengembang kreativitas, serta karakter peserta didik yang memiliki empati sosial yang tinggi. Adapun beberapa kompetensi yang diperlukan guru untuk menyesuaikan era pendidikan berbasis digital diantaranya adalah kemampuan mendidik dengan basis Internet of Things sebagai keterampilan dasar, mendidik murid untuk memiliki jiwa kewirausahaan, kemampuan memecahkan masalah, merancang strategi, hingga memenuhi kebutuhan psikologis peserta didik. Pendidikan di Indonesia akan lebih maksimal apabila didukung dengan kegiatan berliterasi yang baik. Untuk mencapai hal ini, peranan sekolah dan guru sangatlah penting setelah peranan orang tua. Sekolah dan guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan keterampilan tiap pelajar. Pembelajaran yang berfokus pada pengembangan berpikir kritis, peningkatan kreativitas, dan pengembangan literasi digital memberikan para pelajar dasar yang kuat untuk menghadapi tantangan di era digital ini.
Jika saya memiliki kesempatan untuk menjadi Menteri Pendidikan di Indonesia, maka saya akan membangun pemerataan pendidikan di Indonesia. Sebab banyak sekali anak-anak di Indonesia yang tinggal di daerah terpencil yang belum mendapatkan fasilitas, buku bacaan, ataupun pendidikan. Kerjasama antara pihak sekolah, pemerintah, masyarakat, dan keluarga juga sangat penting. Semua pihak harus mendukung para pelajar di Indonesia untuk menjadi generasi hebat yang dapat berpikir kreatif dan kritis. Namun, belakangan ini banyak sekali hal bullying yang terjadi di beberapa sekolah di Indonesia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pendidikan moral juga sangat penting diajarkan oleh sekolah. Sebab berkaitan dengan sikap dan tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan moral harus diajarkan sejak dini, sehingga kita dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Mari kita bersama-sama membangun generasi hebat Indonesia.